Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Malam ini ada yang spesial ya. Ini adik-adik pada ikut taklim. Selamat datang ya, kita belajar akhlak. Belajar akhlak itu memang idealnya dari bocah ya, tapi bukan berarti yang tua ini telat loh. Insya Allah masih banyak faedahnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di waktu maghrib ini kita mendapatkan pertolongan, mendapatkan taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita bisa menunaikan ibadah besar, sholat maghrib, kemudian ditambah ibadah-ibadah sunnah, ada zikir ba'da sholat, kemudian sholat ba'diyah, dan insya Allah sampai isya tiba kita akan memanfaatkan waktu yang sangat berharga ini untuk melanjutkan telaah kitab Al-Adabul Mufrad. Kalau kita menelaah kitab ini berarti kita belajar adab dan akhlak ya. Kadang-kadang kita belajar apa? Akidah. Kadang-kadang kita belajar fikih. Nah, saat ini kita akan belajar adab dan akhlak. Muslim sejati itu yang pertama adalah akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya mulia, dan hidupnya menjunjung tinggi adab-adab syariah, tata cara menjalani hidup ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Perjalanan kita dalam mengkaji kitab ini pada bulan lalu, di data saya ini Oktober sampai hadis 95. Terus ada catatannya belum selesai kesimpulannya. Ada datanya loh. Ada data ya, enggak asal gitu. Baik. Hadis yang ke-95. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri ya. Ini termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Ya. Kita itu kalau membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak itu diriwayatkan melalui siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Kemudian juga Abu Sa'id Al-Khudri. Itu sering kita temukan nama-nama ini ya, karena memang mereka semuanya radhiyallahu anhum ajmain adalah sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man la yarhamu la yurham." Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak disayangi. Ini maksudnya apa? Nanti dari kesimpulan hadis ini jelas insyaallah apa yang dimaksud dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man la yarhamu la yurham." Baik. Fiqhul hadis, kandungan hadis. Di sini ada 3 yang diketenakan oleh pensyarah, yaitu Syekh Dr. Muhammad Luqman As-Salafi hafizahullah. Yang pertama, al-hathu 'ala rahmati
li jami'il khalqi, anjuran, motivasi untuk menyayangi semua makhluk. Fayadkhulu fiha, masuk di dalamnya, al-mu'min, orang beriman, wal kafir, orang kafir, wal bahaim, dan binatang-binatang ternak. Ya. Nih, orang Islam itu aslinya adalah sifat aslinya penyayang. Dia menyayangi siapa? Menyayangi sesama mukmin, bahkan menyayangi orang kafir. Tapi ingat, kasih sayang di sini kata para ulama itu kasih sayang insaniyah, kasih sayang kemanusiaan. Bukan berarti kita mencintai kekafirannya. Kalau itu nggak mungkin. Ya, misalnya ini ada orang lapar ya. Kita kalau mau mengenyangkan orang lapar, nggak usah ditanya, kamu mukmin apa enggak? Kamu kafir? Mati aja sekalian. Nggak boleh begitu. Ini orang kafir, kalau seandainya dia butuh pertolongan, orang Islam menolongnya, ini juga mendatangkan kasih sayang atau rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kadang-kadang ada orang Islam tuh malu-maluin. Gualaknya sama orang kafir itu luar biasa. Nah, padahal orang kafir itu macam-macamnya banyak. Setidaknya ada 4 macam. Yang dihadapi dengan perang itu adalah kafir muharib, kafir yang memerangi orang Islam. Adapun dalam kehidupan damai begini ini, kita masih bisa mencari ganjaran, mengharap ganjaran, mengharap ridha Allah dengan bermitra dengan orang kafir. Ini contoh. Misalnya contoh lagi, ini kan jalan raya ya. Jalan raya itu ada kemungkinan apa? Kemungkinan apa? Kecelakaan. Ini ada orang berdarah-darah di sini. Nggak usah ditanya kamu sukunya apa, agamanya apa. Cepet jamaah masjid ada yang nolong, bawa ke rumah sakit sono atau kemana lah. Begitu, itu adalah termasuk kasih sayang kemanusiaan. Ini begini, ini tidak hanya kepada orang kafir. Bahkan wal bahaim, dan binatang-binatang ternak. Binatang ternak itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Memiliki banyak manfaat. Binatang ternak itu dimakan dagingnya, tapi harus melalui proses penyembelihan. Kalau ada orang yang mengatakan, lah kamu kalau sayang binatang, sayang sapi, kerbau, kambing, ya jangan dipotong dong, biarin hidup. Lah orang memang yang menciptakan semua itu, menciptakan binatang ternak itu diciptakan untuk dikonsumsi oleh manusia. Manusia itu kelasnya tinggi. Dalam siklus biologi itu ya, manusia yang derajatnya tinggi itu makan yang, dan itu wajar. Disembelih tapi tetap diiringi dengan curahan kasih sayang, supaya tidak terlalu lama dia menderita. Pisaunya ditajemin, diperlakukan dengan baik. Bahkan kalau menyembelih banyak itu ya, jangan disembelih di depan temannya yang nunggu giliran berikutnya. Sampai segitu ajarannya. Ya, itu kalau dimakan ya harus melalui proses penyembelihan. Kalau dipelihara, digunakan sebagai kendaraan, misalnya alat angkut, ya tentunya rahmah kepada binatang ternak ya, dikasih makan, jangan dibebani muatan yang berlebihan, jangan dipecutin, jangan di apa bahasanya itu, ya dicambuk ya. Baik. Orang itu kalau ada kasih sayang di dalam hatinya, yaitu nggak tegaan. Jangankan orang gitu ya. Saya yakin kalau ada ayam kadang-kadang ketabrak gitu, tapi nggak telak. Kalau ketelak kan biasanya langsung mati ya. Itu biasanya apa? Jungkir-jungkir gitu ya. Itu kalau orang yang punya hati spontan, ya Allah kesian banget. Kucing, ya itu. Apalagi yang disebutkan ini tadi kan, sesama mukmin. Apalagi sesama mukmin itu bersaudara. Masa iya tega sih nyakitin? Masa sih tega menelantarkan, membiarkan?
Al-thani al-muradu bir rahmah, yang dimaksud dengan kasih sayang adalah at-ta'ahud bil it'am, berkomitmen memberi makan, was-saqi, memberi minum, wa takhfifi fil hamli, meringankan bebannya, wa tarki ta'addi bid darbi, dan tidak memukulnya. Nah, nih ada hayawan jangan tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak diperhatikan kekuatannya. Kalau menggunakan kendaraan, masih ada nggak sekarang? Kalau di sini ya sudah jarang, tapi di kampung-kampung masih ada. Untuk apa? Kalau yang orang kampung, yang tidak orang kampung susah untuk membayangkan. Tapi kalau saya orang kampung gampang. Ya, kalau ditanya binatang ternak itu misalnya untuk apa, digunakan untuk apa? Untuk beluku kalau di Jawa namanya. Apa itu, bajak tanah. Untuk narik apa namanya? Andong. Andong itu kalau di tempat sana namanya keren banget bahasnya, setrek. Setrek, ya, itu kalau yang ditarik sapi. Kuda masih ada yang dipakai ya. Kuda, meskipun kuda ini tidak termasuk bahaim, tapi itu kan digunakan sebagai apa? Tunggangan, sebagai alat ini. Ya. Baik. Masya Allah, agama kita itu mengajarkan sampai begini ya. Tapi kadang-kadang ada orang Islam itu kejamnya, na'udzubillah. Jangankan kepada yang disebut ini tadi orang lain, kadang-kadang kepada istrinya, kepada anaknya, itu nggak ada kasih sayang. Padahal agamanya Islam. Begini kan malu-maluin dunia kan? Malu-maluin dunia lah. Ngaku beragama Islam tapi akhlaknya tidak mencerminkan akhlak orang Islam. Padahal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu sayangnya, penyayangnya luar biasa. Ya. Makanya ikhwatul iman, ada ungkapan begini ya. Belajar akhlak yang paling simpel itu adalah mengenal akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita tiru. Dah, itu jalan paling dekat. Ya. Rasulullah itu semua akhlak terpuji ada. Ya. Tumbuh subur pada diri beliau sampai dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau itu memiliki akhlak yang mulia. Baik. Antum jangan menganggap remeh hal-hal seperti ini ya. Ini tadi kan kaitannya bentuk kasih sayang atau bentuk menyayangi manusia sampai hewan. Itu kan kelihatannya sepele, cuman ngasih minum, ngasih makan. Tapi sekali lagi bayangkan ya, orang-orang yang bisa mengamalkan kesimpulan ini itu adalah orang yang di dalam hatinya bercokol akhlak penyayang. Kalau enggak, biar melihat orang lapar, melihat orang sengsara, enggak bakalan tergerak. Jadi jangan menganggap remeh, ya, jangan menganggap remeh hal-hal begini. Maka Rasulullah pernah menceritakan dulu ada seseorang, dia melakukan perjalanan, mengalami rasa haus yang luar biasa. Kemudian dia menemukan sumur, ya. Sumur itu ternyata tidak ada timbanya karena bukan di perkampungan, di tengah padang pasir ya. Akhirnya untuk bisa minum air ini dia harus turun ya. Setelah puas dia minum, dia keluar, merangkak-rangkak keluar. Setelah keluar, lihat anjing yang jilat-jilat tanah nyaris. Sekarang kita hitung-hitungan. Ini tadi orang haus, kemudian dapat sumur, alhamdulillah minum sampai kenyang. Melihat anjing yang kehausan nyaris mati. Kira-kira apakah semua orang itu punya kasih sayang? Kalau zaman sekarang ini, misalnya ini ada kejadian ini, anjingnya ini kelaparan di sini, belum tentu 1000 orang yang lewat itu ada yang peduli. Jadi begitu ya. Ternyata orang ini, masya Allah, terenyuh melihat, aduh anjing ini mengalami kehausan seperti yang saya alami tadi. Akhirnya dia masuk lagi ke dasar sumur,
dia penuhi sepatu bootnya itu untuk mengisi air, ya, untuk diisi dengan air, kemudian dia naik merangkak-rangkak, sepatunya itu digigit. Ini menunjukkan usahanya yang luar biasa, ya. Setelah sampai, diminumkanlah air yang ini ke anjing itu. Persis dengan hadis ini, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak sayang maka tidak disayang. Karena dia sayang maka disayang oleh Allah. Ya. Begini-begini ini jangan diremehkan ilmu seperti ini. Justru kita usahakan untuk menjadi orang yang punya hati, punya kasih sayang. Bahkan dalam riwayat yang lain, ini bukan orang baik-baik, pelacur daripada seorang pelacur dari kaum Bani Israel. Ya. Jangan meremehkan. Ya. Termasuk ya. Kita punya anak, adik-adik belum punya anak ya, masih muda banget. Punya cucu. Kemudian kita mencium anak kita, mencium cucu kita, itu bagian dari ini, cerminan bahwa kita sayang anak, sayang cucu. Itu bisa menjadi media untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang sekarang ini mungkin begini ini kan nggak apa-apa ya, maksudnya persoalan kecil kan, sepele kan, tapi kalau kita kaitkan dengan ini, kita kaitkan dengan man la yarham la yurham, ini nyambung. Ada hal-hal sepele. Contoh lagi, kesombongan ya, itu bentuknya itu kadang-kadang sederhana banget. Dalam kehidupan bermasyarakat ini ada orang itu nggak peduli ngomong cilik, ya. Ketemu orang itu nggak ada nggak ngewongke wong bahasanya, nggak mau nyapa, nggak mau salam. Ini juga cerminan masalah besar. Tapi kalau orang itu masya Allah, apalagi orang-orang yang statusnya itu tinggi mulia, kemudian ketemu wong-wong cilik itu masya Allah, dia mau menyapa, mau memberi salam, ini bentuk ketawaduan. Maka jangan meremehkan hal-hal kecil begini ini dalam kehidupan sehari-hari. As-salis man la yarham kama dzukira a'la yuhramu min rahmatillah. Nih, perhatikan, barang siapa yang tidak mengasihi seperti yang disebutkan tadi, tidak mengasihi kepada sesama manusia, baik yang mukmin maupun yang kafir, dan kepada hayawan, atau lebih tepatnya yang disebut contoh di sini adalah binatang ternak, yuhramu min rahmatillah. Dia terblokir, dia terhalang dari mendapatkan rahmat Allah. Padahal rahmat Allah itu sesuatu yang didampakkan oleh orang-orang beriman. Kalau kita tidak dikasihi, kasih sayangi oleh Allah, tidak mendapatkan rahmat Allah, binasa kita. Baik. Hadis-hadis berikutnya ini hampir sama, kita tidak baca semua ya. Hadis 98. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridainya, beliau berkata, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam nasun minal a'rab. Orang-orang Badui mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu rajulun minhum, lalu ada seorang di antara mereka yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah. Untuk perhatikan ya, kalau ada orang menyapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya, itu pasti dia adalah orang beriman. Karena orang-orang yang tidak beriman, yang kafir di zaman Rasulullah, tidak mungkin dia memanggil Rasulullah dengan statusnya beliau sebagai Rasul atau sebagai Nabi. Abu Jahal mungkin memanggil Rasulullah ya Rasulullah? Nggak mungkin. Ya Muhammad mungkin itu. Bahkan pamannya Abu Lahab, ya paman itu ya, mungkin memanggil Rasulullah ya Rasulullah, memanggil keponakannya Muhammad ibnu Abdullah, dia manggil Rasulullah? Enggak mungkin. Manggilnya ya Muhammad, ya Muhammad. Demikian juga pamannya yang dekat dengan beliau Abu Talib, enggak manggil ya Rasulullah. Ya. Baik. Kita juga hari ini yang membedakan antara orang mukmin dengan orang kafir adalah di titik ini salah satunya. Orang Islam meyakini Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib
adalah Rasulullah. Bukan hanya itu, diutus untuk segenap umat manusia sebagai Rasul yang terakhir. Yang tidak mengakui ini berarti bukan orang beriman. Cuman dulu kan berkesempatan untuk ketemu dengan Rasulullah. Hari ini juga kalau orang-orang beriman itu ketemu Rasulullah, tapi kan nggak mungkin ya, nggak mungkin. Rasulullah sudah di alam barzakh. Ya. Kita akan menyapa beliau juga, ya Rasulullah, karena kita mengimani beliau adalah utusan Allah. Ya. Yang tidak beriman paling manggilnya ya Muhammad, atau kadang-kadang pakai kunyahnya Abul Qasim, ya Abul Qasim. Tayyib. Ini pertanyaannya ya, atuqabbiluna as-sibyan, apakah kalian mencium anak-anak kecil ya? Fa wallahi ma nuqabbiluhum. Ini orang Badui ini mengaku di hadapan Rasulullah, demi Allah kami tidak mencium mereka. Badui ya, Badui itu ya begini, ini kasar, kaku, karena belum terasah, belum terdidik dengan akhlak-akhlak yang mulia. Baik. Hari ini juga ikhwatal iman, hati-hati ya. Kita ini kadang-kadang bangga hidup di metropolitan. Bekasi itu udah metropolitan ya. Bahkan saya beberapa bulan yang lalu tuh baca Bekasi itu sudah geser Surabaya. Iya, Bekasi. Nggak tahu ini sudah hanya pendapat seorang atau memang sudah ya. Kita ini sudah metropolitan. Jakarta sudah naik peringkat apa? Megapolitan ya. Kadang-kadang kita hidup ini kayak Badui, meskipun di tempat yang modern, maksudnya kayak Arab Badui yang kita baca ini. Ada orang itu super sibuk, sampai nggak sempat berkomunikasi dengan anaknya, nggak ketemu dengan anaknya. Akhirnya anaknya kurang kasih sayang, akhirnya jadi anak jalanan. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Tolong antum perhatikan ini ya. Ini yang tua-tua ini. Bagaimana kita dengan anak kita itu? Sekarang itu Masya Allah di luar sana luar biasa ya. Maksiat itu luar biasa. Gak tahu di mana itu saya baca berita 11 anak malam-malam jam 11 atau 11 malam pesta miras SMA, ada SMK 1 anak dan ada MA itu madrasah aliyah. Masya Allah, ditangkap polisi sedang pesta minuman keras. Hati-hati yang punya anak-anak dewasa ini, kontrol malamnya di mana dia. Ya. Jangan sampai kita itu lebih sayang ayam daripada anak. Ini sudah di zaman kecil saya kalau dengerin kiai-kiai itu untuk ngeritik orang tua yang tidak sayang sama anaknya gimana. Kalau ayam jagonya hilang, nggak pulang tuh dicari. Tapi anaknya nggak tahu di mana tempatnya, dia tidak peduli. Sampai dikritik orang begini, ini ada tanda-tanda lebih sayang daripada ayam daripada anaknya. Ya. Baik. Perhatikannya. Sampai kadang-kadang ya, anak itu sebenarnya lengkap, dia bukan yatim. Punya kakek, punya kerabatnya tuh banyak, ibunya ada, bapaknya ada, tapi sayang anak ini nggak pernah dapat perhatian. Nah, baik, ini pengakuannya Badui tadi ya, tidak pernah mencium anak. Begini ini bukan baik-baik saja. Kalau ada orang Islam kok begini kepada anaknya, ini tidak ideal. Idealnya seorang ayah itu sayang sama anak. Iya. Maka Rasulullah SAW apa jawaban beliau? Faqala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, awa amliku in kana Allahu azza wa jalla naza'a min qablika rahmah. Itu apa terjemahannya di situ? Ya, apakah aku kuasa menahan jika Allah mencabut kasih sayang dari hatimu? Dan dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, orang itu kalau sudah dicabut kasih sayangnya dari hatinya, ini calon orang-orang sengsara. Gak mungkin di akhirat itu dia menjadi orang yang bahagia. Karena orang itu kalau sudah tidak punya kasih sayang di hati, aduh, kadang-kadang bunuh orang, bisa dibayangkan. Tapi dengan adanya kasih sayang, orang ini akan berbuat baik pada orang, pada anaknya, kepada istrinya, kepada orang lain ya. Sampai begitu Rasulullah ya.
Padahal persoalan cuma tidak pernah mencium anak. Tapi jawaban Rasulullah ternyata, apa yang bisa aku lakukan kalau seandainya Allah mencabut kasih sayang dari hatimu? Berarti hati-hati, anak-anak kecil ini adalah madrasah, mitra kita untuk menumbuhkan kasih sayang. Kalau kita mengasihi, dikasihi oleh Allah. Ternyata rahmat Allah itu salah satu jalurnya adalah dengan menyayangi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Udah, ini saya hadisnya bersama dengan tadi kesimpulannya. Bab berikutnya. Babur rahmah mi'atu juz'in. Bab kasih sayang Allah terbagi 100 bagian. Kasih sayang Allah, ya, itu dibagi oleh Allah menjadi 100 bagian. Akhbarana Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib mengkhabarkan kepada kami anna Abu Hurairah qala, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ja'alallahu azza wa jalla ar-rahmata mi'ata juz'in. Ya, kita perhatikan ya, kita sudah sering membaca surah Al-Fatihah, bahkan membaca basmalah. Di sana ada 2 nama Allah, ya, ismani min asma'illahil husna, 2 nama Allah yang menunjukkan bahwa Allah maha luas rahmatnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Bahkan kalau kita baca surah Al-Fatihah berarti 4 kali kita menyebut nama ini. Bismillahirrahmanirrahim, ya, ini sudah ada, ya kan, 2 nama Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, berarti Masya Allah. Tiap hari normalnya berapa orang minimal, kalau minimal orang Islam ini, apakah kita laki-laki ini, minimal baca Fatihah itu berapa? 17 kali minimal itu. Dah, kalau enggak 17 berarti ada masalah. Kecuali kalau kita sedang safar, berarti yang 4 itu bisa jadi 2, berkurang. Tapi dalam kondisi mungkin begini, kok enggak 17 kali, ada masalah besar. Berarti sholatnya tidak utuh. Ya, benar kan? Atau kadang-kadang setidak-tidaknya kalau dia sholat berjamaah, kalau yang mengikuti pendapat bahwa mendengar bacaan imam, setidaknya dia mengaminkan. Ya. Tapi kan saudara-saudara kita itu masih banyak yang punya pendapat hatta ketika sholat berjamaah dia pun harus membaca Fatihah. Oh, berarti 17 itu minimal. Kalau enggak 17, sekali lagi ada masalah besar. Tiap hari. Berarti berapa kali kita menyebut Ar-Rahman Ar-Rahim tadi? Nah, setahun berapa? Oh, tapi kadang-kadang permasalahannya kita itu sering mengulang-ulang kalimat tanpa sadar apa itu maknanya. Nah, ini ditambahi. Kalau kita membaca hadis ini, Rasulullah mengkhabarkan, ya, berarti yang dikhabarkan Rasulullah adalah ilmu bagi kita. Rahmat Allah itu dibagi 100 bagian. Masya Allah. Ya. Kemudian lanjutnya, ya, fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'in. Dia menahan 99 di sisinya. Rahmat Allah yang disimpan di akhirat kelak spesial untuk orang mukmin itu 99 bagian. Kenapa? Karena kalau kita bicara rahmat Allah di akhirat, tidak mungkin untuk orang kafir, tidak mungkin untuk orang musyrik, dan tidak mungkin untuk orang munafik. Makanya kiai-kiai di negeri kita ini, ya, nggak tahu sekarang masih pada ngajarkan atau tidak. Saya berdoa mudah-mudahan yang punya ilmu itu pada ngajar, sampaikan ilmunya di masjid-masjid begini ini, supaya umat Islam itu dapat ilmu.
Biasanya kalau di di tempat saya itu Ar-Rahman itu Allah yang rahmatnya itu dilimpahkan kepada seluruh makhluknya di dunia ini, yang mukmin, yang kafir semuanya dapat. Bahkan yang menyakiti Allah, mereka punya keyakinan yang batil, yang tidak benar, tetap dikasih nikmat oleh Allah. Tapi kita biasanya membacanya kalau ada orang kafir berkelimang nikmat itu sebenarnya tidak nikmat, tapi namanya istidraj. Ya, baik. Ya. Tapi kalau Ar-Rahim itu para ulama mengartikan rahmat Allah spesial untuk orang-orang beriman di akhirat. Ya, ini kaitannya 99 itu Allah simpan di sisinya untuk orang-orang yang beriman. Perhatikan, wa anzala fil ardi juz'an wahidan, dan Allah kucurkan di bumi ini satu bagian. Kan 100 ya, disimpan 99, disimpan di akhirat, yang satu bagian ini dicurahkan di dunia ini. Taib, famin dzalikal juz'i yatarahamul khalqu. Dari satu bagian ini makhluk saling menyayangi. Bahkan sampai dunia binatang, Rasulullah sebut di sini, hatta tarfa'al farasu hafiraha, sehingga seekor induk kuda mengangkat kakinya ya, an waladiha, dari anaknya, khasyata an tusibah, khawatir kalau kakinya itu nginjek anaknya. Ya Allah, ya, kuda ya itu sayang sama anaknya, kakinya ini diangkat supaya tidak menginjak. Ini kuda ya. Kalau kucing hari ini lihat, kucing masih ada kan? Nah, banyak. Kalau seandainya induk-induk kucing itu sudah nggak ada kasih sayangnya, dia lahirkan anaknya itu dimakanin, dia habis. Setahun 2 tahun punah, kucing kemana? Dimakanin induknya karena sudah habis kasih sayangnya gitu. Gak ada. Ayam, ayo, ini kalau orang kota nggak bisa bayangin bagaimana kasih sayangnya ayam kepada anaknya. Tapi kalau yang di kampung ya, biasanya kalau punya ayam itu babon ya, kalau sudah ada tanda-tanda mau telur dibikinin tarangan, kemudian dibiarkan telur di tarangannya itu. Kadang-kadang juga diambilin juga telurnya itu, digoreng atau direbus gitu ya kan, tapi disisain. Nanti kalau sudah dengar pieknya itu lahir ya kan, diturunin dari tarangan, lepas, lihat itu anaknya yang kecil-kecil semuanya di belakangnya gitu ya kan. Nanti ibunya kalau dilepas, ini yang ayam kampung asli itu begini, ini makannya dia ngais-ngais, ini itu anaknya nanti. Atau dunia burung, ada yang nyari ikan kemudian dimasukkan ke mulut anaknya. Ini bagian. Ini di dunia hayawan. Bagaimana dunia manusia? Ya. Antum pernah nggak di lingkungan ini dengan mendapatkan ibu itu, seorang ibu sore-sore itu ngiderin bayinya dijual. Pak, ini tolong beli Pak, ini anak saya kelima, saya sudah kapok, sudah habis kasih sayang. Nggak ada. Bahkan kadang-kadang hidup dengan keterbatasan yang nggak ada yang dijual. Nanti lahir lagi siap melahirkan, bapaknya juga yang bertanggung jawab begitu ya. Keluar istilahnya pagi pulang sore, siap untuk berjibaku menafkahi, karena sayang anak dan sayang istrinya. Sayang istri dulu ya, sayang istri dulu kemudian sayang anak. Termasuk juga diturunkannya Al-Qur'an, diutusnya Rasul ya, diutusnya para nabi untuk setiap kaum yang membimbing supaya bisa ibadah kepada Allah, itu juga bagian dari satu rahmat ini. Allah bersatu aja sudah, ini sepanjang kehidupan kita ini sudah generasi keberapa? Kita ini loh mengisi kehidupan manusia itu generasi keberapa? Dihitung dari Adam dulu. Satu ini nggak habis-habis. Bayangin bagaimana nanti kalau 99 orang di akhirat, seorang mukmin mendapatkan curahan rahmat Allah, dimasukkan ke dalam surganya. Itu nikmatnya kayak apa? Makanya sayang, kesian banget kalau ada orang Islam ini baru hidup enak, kemudian dia sombong
lupa akhirat, nggak inget 99, punya rumah bagus, punya mobil bagus, bukannya tambah nyungsep dia. Nyungsep maksudnya tambah tadallul, tambah merendahkan diri, sering sujud, sering rukuk. Sujud dan rukuk itu spesial untuk Allah. Kadang-kadang ada orang itu sopan banget lewat orang itu sampai bungkuk-bungkuk, tapi rukuk kepada Allah dia enggak. Dan saya tadi baru ini dikecam banyak orang. Kejadiannya di Jawa Timur, itu ada seorang ayah, katanya anaknya itu punya masalah itu ini ya, ada yang lihat ya, itu anaknya itu disuruh apa yang katanya membuli anaknya itu sujud, suruh sujud, disuruh menggonggong. Oh ini lagi rame dikecam, ini orang ini sombongnya kelewatan, urusan anak sampai segitunya dia. Sujud itu hanya untuk Allah. Saya di video lihat ada seorang ulama ini bagus untuk teladani. Dia datang ke Indonesia, kayaknya di Indonesia itu ada yang bungkuk-bungkuk mau salaman. Ulama ini mengatakan la tanhani, nggak usah bungkuk. Al-inhina itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, kata beliau. Cukup berjabat tangan, ayo kita berjabat tangan. Masya Allah, ini ulama-ulama yang begini nih, yang tidak gila hormat ya. Ketika ada orang melakukan kesalahan langsung diingatin, nggak usah bungkuk-bungkuk, cukup salaman. Ini kadang-kadang ada orang itu kalau lewat sama depan orang sopannya luar biasa, tapi dia tidak pernah rukuk kepada Allah, tidak pernah sujud. Padahal sujud dan rukuk inilah yang membuat mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, antum kalau mendengar hadis ini gimana? Apa kira-kira yang terucap? Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang yang mendapatkan rahmat-Mu dunia dan akhirat. Itu kan sama seperti kalau kita misalnya sudah sampai ngaji, kemudian ada surga, sampai ke surga dan neraka. Kalau orang beriman tidak mungkin diem dia. Kalau orang yang benar-benar selama ini dia itu punya keinginan kuat, kepengen masuk surga, dan punya keinginan kuat agar dia selamat dari neraka. Kalau sudah sampai ketemu surga, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma ja'alna min ahliha, ya Allah jadikan kami termasuk penghuninya. Nah, kalau ada orang Islam ya cerita surga, cerita neraka, atau sampai kepada masalah kemudian tidak ada doa, bahkan kadang-kadang itu dijadikan neraka, dijadikan canda, ini orang sangat tidak layak. Apalagi kalau dia naik mimbar bercanda soal kuburan, bercanda soal apa? Neraka. Ini tidak layak untuk didengar orang begini. Mestinya ya kalau orang yang piawai ini itu bisa bikin nangis orang-orang yang hadir. Ya, kalau dia benar-benar orang yang serius pengen selamat dari neraka dan kepengen masuk surga. Ini kadang-kadang orang Islam itu masih ada yang cengengesan istilahnya, sampai ke urusan neraka. Biarin ke masuk neraka, kumpul orang-orang cantik, gue mau ngadain konser di sana, astagfirullahaladzim, konser. Di dunia ini saja kalau misalnya jam 8 nanti aku mau konser, ini ada artis kesiram air panas, air dunia ini, dia masih bisa joget nanti. Air panas, cuman berapa Celcius itu, derajat Celcius, air mendidih itu. Ada kan yang kurang ajar begini nih. Atau bahkan kadang-kadang itu orang yang menyampaikan agama, ketika ketemu surga dan neraka ini dijadikan mainan. Naudzubillah min dzalik. Ya. Baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahmakumullah. Kalau kita membaca hadis ini lihat, perhatikan kesimpulannya. Fihi bayanur raja wal bisyarah lil muslimin. Ini hadis ini di dalamnya terdapat penjelasan tentang harapan dan kegembiraan bagi orang Islam. Wa idkhalus surur 'alal mu'minin, dan akan menggembirakan orang-orang beriman. Kenapa? Karena li'annal 'adah annal insan yafrahu farhan syadidan indama yahsulu lahul ilmu bisyai'il mau'udil mahbub. Karena umumnya manusia itu akan gembira dan sangat senang ketika dia mengetahui ada sesuatu yang disembunyikan untuknya. Itu biasanya orang
seneng banget. Contoh di dunia ini ya, kamu kerja yang bagus ya, nanti akhir bulan saya kasih bonus. Bonusnya itu tidak dijelaskan apa. Kalau ada pengusaha baru menjanjikan kepada karyawannya, kamu kerja yang benar, nanti akhir bulan ada bonus. Itu dengan adanya berita itu gimana? Wah, semangat. Apalagi kalau bonusnya ditunjuk, disebutkan, nah, kamu pada kerja yang benar, nanti akhir bulan ada hadiah. Tapi diundi ya, umroh. Gimana itu kira-kira? Nah, semua pasti berebut untuk kerja sebaik-baik. Ini 99 bagian rahmat disimpan di akhirat. Mestinya kita ini berlomba-lomba untuk meraih. Waliannahu idza hasala lahu birrahmal wahida fid dunya, karena kalau satu rahmat saja di dunia ini, ya, kullu hadhihi ni'am, semua nikmat ini, minal Islam wal Quran was shalah war rahmah fi qalbi, kasih sayang di dalam hati, wa ghairu dzalika, dan yang lainnya, fa kaifa dhannu bi mi'ati rahmah fid daril akhirah, bagaimana dengan 99 rahmat yang disimpan di akhirat ini? Satu aja, Masya Allah, ya, sudah segini nikmatnya, kita nikmati nggak habis-habis panjang dunia ini. Tayyib. Al-thani fihi al-hassu 'ala al-imani wa tisa'ir raja' fi rahmatillahi ta'ala al-muddakharah li yaumil qiyamah. Dalam hadis ini ada anjuran ya untuk beriman dan mengharap rahmat Allah Ta'ala yang disimpan di hari kiamat. Dan ingat tadi, salah satu jalan untuk mendapatkan rahmat Allah itu adalah dengan menyayangi makhluk-makhluknya. As-salits, inna rahmata sifatun min sifatillahi ta'ala wa hiya thabitatun minal kitabi was sunnah wa ijma'il ummah. Yang ketiga, ini kaitannya dengan sifat Allah ya. Sesungguhnya rahmat itu adalah salah satu sifat Allah yang maha tinggi, yang ditetapkan berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah, dan berdasarkan ijma. Allah yang kita sembah, yang kita ibadahi ini adalah maha luas rahmatnya ya. Maka kalau kita mengharapkan rahmat kepada Allah, klop, karena Allah maha luas rahmatnya ya. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana jalannya supaya kita ini mendapatkan rahmat ya, itu harus kita pelajari. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini hadis keras 100 ini hadis yang terapannya, prakteknya itu di seputar rumah tangga kita. Pertama dulu dari apa? Pertama berbakti kepada kedua orang tua, sampai yang terakhir itu Rasulullah mencium cucunya, Rasulullah gendong siapa? Cucunya ya. Kemudian ditutup dengan hadis yang menjelaskan rahmat Allah itu dibagi 100 bagian. Satu dikucurkan di dalam kehidupan dunia ini, umum untuk semua makhluknya, yang mukmin, yang kafir, semuanya, bahkan yang tidak mengakui adanya Allah pun diurus oleh Allah, dikasih makan oleh Allah. Tayyib. Yang 99 disimpan di akhirat ya. Diberikan kepada siapa ini? Orang neraka, penghuni neraka apa penghuni surga? Ya, penghuni surga lah. Penghuni neraka tidak mungkin dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tes. Baik. Perhatikan mulai dari 101, nanti kaitannya dengan tetangga. Udah mau Isya. Nah, Yasin. Nih ya, mulai pertemuan yang akan datang kita masuk mengkaji hadis-hadis tentang tetangga. Punya tetangga? Punya? Hah? Punya ya? Alhamdulillah. Masya Allah, kita itu punya peluang untuk mendapatkan ganjaran yang sangat besar dari Allah dengan berbuat baik kepada tetangga. Tapi ingat, sebaliknya kita itu bisa numpuk dosa-dosa besar yang sangat membahayakan akhirat kita, bahkan dunia kita juga, kalau kita jahat kepada tetangga. Beginilah ya, di dalam kitab ini ya, kita dibimbing bagaimana sunnah-sunnah Nabi yang terapannya itu di seputar rumah.
setelah itu nanti tetangga dan seterusnya. Ya, banyak sekali ilmu yang kita dapat dari kitab ini. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah untuk menelaah kitab ini sampai khatam gitu ya. Khatam. Kalau sampai khatam tahun berapa kira-kira ya? Sebentar lagi masuk 25 ya. Tapi insya Allah sih tidak sampai 2050. 2050. Antum masih optimis nggak kalau 2050? Nah, kamu kalau 2050 nanti umurmu berapa? Hah? Kalau saya itu nanti kalau 2050 seandainya Allah masih ini udah 80-an umur saya. Udah 8 hampir 90. Tapi optimis saja, yang jelas hari ini masih hidup, alhamdulillah. Ya. Baik. Sampai di sini dengan harapan sekali lagi mudah-mudahan tadi ya hadis mulai 101 bab tetangga ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menelaahnya sehingga kita bisa bercermin bagaimana saya dengan tetangga saya selama ini. Sudahkah saya memperhatikan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya? Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, segera bertobat, perbaiki hubungan kita dengan tetangga. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.